Saya niat baik nih, datang ke Lesti tapi nggak ada respon. Oh berarti ini Anda nggak tahu adab nih ya. Ada komen-komen nih katanya cari panggung. Kalau cari panggung dari awal kami udah mekarin. Bukan kenapa apa, bukan terpengaruh dengan yang unsur yang lain, tidak ada. Lihat di Google ya, sampai dibilang ini lagunya lagu Mama Iis. Lagu Mama Iis. Mulai sejak kapan Iis bisa bikin lagu? Sebetulnya saya nggak ada kepikiran untuk sampai ke Polda ya. Pengennya ya pengertian lah dari itu. Soan kayak berkenalan sama saya, penyanyinya kan bawain lagu saya kemana-mana, tapi sama penciptanya nggak kenal. Nah, saya tunggu tuh setahun 2 tahun kok masih anteng-anteng terus, tapi terus bawain lagu saya kan, nyanyi di mana. Saya juga ngajuin ke Polda aja juga bukan urusan dia menyanyikan lagu saya di over gitu, belum tuh. Ini baru pemakaian cover aja yang saya ke Polda. Padahal masih ada celah-celah untuk menuntut dia. Ya dia menyanyikan lagu saya di acara-acara tanpa izin kan. Memang harus ada izin, harus ada. Sekarang kan LMKN udah buka untuk kontennya, untuk masalah pembayaran royalti dari live gitu. Tapi kayaknya nggak ada, dianggap sepele gitu. Akhirnya saya cobalah kita berunding sama Pak Ilham. Coba kita bikin somasi aja, kita ke sana tempat Lesti. Kita baik-baik aja. Pertama nggak diterima juga ya. Ya. Sampai 3 kali. Saya berpikir saya niat baik nih datang ke Lesti tapi nggak dianggap, sampai pada penjagaannya apa itu orangnya situ nanya mau ada apa, ini ngasih somasi apa gini segala macam. Padahal dengan penjagaan yang nerima juga berarti kan tahu kan ada. Mau salah situ udah baru ke 1, kedua ada respon lah gitu. Nggak ada respon berarti nganggap enteng sekali gitu kan. Memang saya bukan siapa-siapa gitu kan, saya cuma pemilik lagu aja. Saya hanya ke Lesti cuma minta tahu adab lah gitu kan. Lagu ini kan ada penciptanya gitu. Saya nggak mau diginiin segala macam. Cuma karena udah berulang-ulang ke rumahnya nggak dianggap. Akhirnya ya udah. Sampai sekarang pun udah dilapor ya, masih belum ada komunikasi. Ya udah, berarti memang mau dilanjut ya. Ayo aja kalau saya karena cuma saya mau nanya hak saya nih. Dia membawakan lagu saya tidak ada lisensi, tidak ada izin dari saya maupun dari publisher, ya kan? Di setiap cover tidak pernah ada tulis nama pencipta. Nah di situ kerugian saya, hak ekonomi saya udah hilang. Kemana royalti saya nih jatuhnya? Gitu kan? Sampai orang-orang aja, netizen aja mungkin sebagian besar pada nggak tahu lagunya yang mana sih, karena memang tidak ada tulisan ciptaannya. Jadi dia ngerasa dispelein aja. Saya tahu sekali kalau Lesti ini orangnya Iis Dahlia, dekat sama Inul, itu kan dekat semua sama saya. Kenapa sih nggak dikasih masukan gitu? Ya kan? Inul aja gimana ya, sampai saya lihat di Google ya, sampai dibilang ini lagunya lagu Mama Iis. Lagu Mama Iis.
mulai sejak kapan Iis bisa bikin lagu, kan? Tapi udah saya nggak permasalahin masalah. Cuma ke Polda ini menuak kesalahan saya gitu, nggak dianggap sama sekali gitu. Terus sampai yang datang dari tahu manajemen apa dari Trinity apa ya? Saya bilang saya nggak ada urusan sama manajemen dan tidak tahu manajemen Lesti itu siapa, apa pernah dipublikasikan. Kalau Lesti ini sekarang manajemennya ini kan nggak pernah dipublikasikan, saya nggak tahu. Saya cuma tahu kenapa saya ke Lesti, saya cuma pengen tanya aja tadi sama Lesti, siapa yang nyuruh ini nyanyi ini? Pasti kan ada yang nyuruh gitu. Kalau mau bisa si A gitu kan, ya udah. Kalau misalnya Lesti sama Trinity saya nggak ada urusan, karena memang nggak tahu, saya nggak tahu kalau Lesti itu di Trinity. Terus sebenarnya nggak terlalu rumit, saya cuma masalah itu aja. Kenapa udah di ini masih juga nggak mau ngerubah itu cover itu? Ya gimana kayak untuk ngeredain hati saya, tulislah namanya, jangan sampai hilang banget gitu kan. Itu kan barisan buat anak cucu saya. Oh sampai gak ada nama gitu, gimana? Ini baru Lesti, yang lainnya banyak nih. Tapi semua bilang kenapa Lesti? Sebetulnya udah dari dulu sebetulnya, cuma saya diamnya pengen tahu aja gitu. Tapi responnya emang nggak bagus lah, nggak ada sama sekali, nggak merespon. Saya kan manusia bukan nabi. Kalau saya dan saya nggak ajas manfaat, bukan, demi Allah saya nggak ada ajas manfaat. Cuma maksudnya samping Lesti ya, maksudnya buat yang penyanyi lain juga maksudnya ngasih, jangan seenaknya lah bikin itu. Udah menyanyikan lagu orang, sebutinlah nama penciptanya, jangan nama penyanyinya dipopulerkan oleh. Ya nggak populer kan kalau nggak ada penciptanya, nggak populer. Kalau yang ini sekali sih saya bagai ranting kering. Bagai itu sebetulnya lagu-lagu Iis Dahlia album pokoknya setelah Cinta Bukan Kapal gitu ya. Cinta Bukan Kapal itu, terus ada lagu Mau Dong juga ada, Arjuna Buaya juga ada. Nyanyi. Cuma kan kalau saya kejam, saya deretin semua lagu-lagu, saya nggak mau. Maksudnya dengan satu lagu aja, maksudnya jangan begitu dong, ya kan? Hargainlah pencipta. Bikin satu lagu aja itu sampai boleh tanya sama Iis berbulan-bulan gitu bikinnya, kan? Sekarang udah jadi, orangnya enaknya doang. Kayaknya nggak wajar lah seorang kalau di dunia entertain, artis sama pencipta kan sama-sama sebetulnya kan. Nggak mungkin ada lagu kalau nggak ada penyanyinya juga kan. Gitu. Sama lah, harus kerjasama yang baik aja gitu. Bukti-bukti yang kita laporkan ya biasalah, yang Cover-cover yang dilanggarnya itu, yang pasti yang pertama itu pernyataan dari publishernya. Publishernya menyatakan bahwasanya tidak pernah memberi izin ke yang namanya Lesti, ya. Yang kedua itu bentuk contoh-contoh video lagu yang saya taruh di flashdisk dan bentuk print out covernya yang di cover sama Lesti tersebut. Itu bukti-buktinya. Di Polda itu sangat sebentar. Karena apa? Karena udah mencukupi unsur. Makanya rekomendasi mungkin nggak nyampe 15 menit selesai, langsung ke SPKT. Ya, udah sampai setengah jam udah selesai semuanya. Nggak banyak tanya karena emang udah lengkap gitu loh.
awalnya juga gitu, coba minta Gitu. konfirmasi aja dari Lesti gitu. Betul nggak Lesti ini nyanyi? Itu kan. Kalau ada yang nyuruh, siapa yang nyuruh? Gitu kan? Harus tahu dong sebagai pencipta siapa yang. Tapi gimana Bu? Kalau tuntutan kita berdampingan dengan Pak Yoninya sendiri. Kalau dari awal datangnya ke kantor saya Pak Yoni itu tuntutannya nggak banyak. Gimana cara menegurnya Lesti biar bisa bersilaturahmi, berkomunikasi dengan baik antara pencipta dan penyanyi. Kan itu awalnya sebenarnya. Kami nggak ada kepikiran untuk sampai ke pelaporan. Cuman sebagai kuasa hukum yang bisa dilakukan langkah hukum. Jadi kalau di langkah hukumnya itu seandainya somasi tidak direspon dan nggak ada itikat baik, langkah selanjutnya apa? Ya cuma pelaporan, nggak ada lagi. Emang sih lah harapannya langkah-langkah somasi, langkah-langkah hukum yang kita lakukan itu tujuannya untuk duduk bareng, untuk mediasi. Toh apapun bentuknya, semua permasalahan, semuanya kan permasalahan itu dua cuman solusinya, musyawarah, hukum, kan itu aja. Kemanapun kita, walaupun ini spesialis ya, kita mungkin gugatan arbitrase atau mungkin ke DJKI, tetap nanti mediasi juga. Sekarang kita contoh, kita ke Polda, pelaporan. Kira-kira bisa nggak mediasi? Ya bisa. Orang ada restoratif justice kok sekarang. Jadi semuanya sama, arahnya ke situ. Cuman harapan yang kita kehendaki itu belum terpenuhi, kita aja. Lihat saya cuma nyari informasi aja ya kan. Lesti siapa yang suruh gitu kan? Apa benar bukan Lesti yang bikin ini, Lesti yang bikin sendiri? Ya mau sharing aja gimana? Tapi gimana? Itu tiga kali loh ya. Yang berbentuk surat 2 kali, yang ketiga kali kami coba untuk berkomunikasi nggak bisa. Tadi ada yang ngabarin saya, maksudnya karena saya udah bilang ke Polda, jadi lanjut aja dulu katanya. Tapi kalau bisa diselesaikan, iya saya nggak mau ribut-ribut lah, ngapain lah. Itu sempat kami konsultasikan, karena memang prosesnya itu ada beberapa macam ya, ada beberapa macam untuk penyelesaiannya itu. Cuman ujung-ujungnya sama semuanya. Akhirnya kami ambil kesimpulan, ya udahlah, lebih cepat, efisiensi, tepat sasaran gitu loh kan. Kita ambil laporan Polda. Tuh ujungnya itu juga. Kita nggak ada dendam, kita nggak ada iri, kita nggak ada benci sama orang. Harapan Pak Yoni apa coba dari awal tadi disebutin? Cuma pengen berkomunikasi. Dari siapa nih lagunya kan gitu? Siapa yang nyuruh nyanyiin? Tahu nggak penciptanya kan gitu? Ini nggak ada sama sekali. Makanya langkah kami cuma itu. Apalagi langkah yang kalau di kuasa hukum langkahnya nggak bisa, mungkin sama polisi bisa ketemu gitu maksudnya. Kita aja. Ya, itu ya, kalau mau polisi kan bisa ketemu. Cuma dari siapa? Kalau untuk ukuran saya orang baru ya di dunia entertain, tapi memang dekat sama kawan-kawan saya, ya kayak Inul, kayak Iis, mereka kan anaknya gitu kan. Berarti sama bapak cucu lah ya? Ya gimana ya, saya berpikir bolak-balik nih, aduh nggak enak sama ini, nggak enak sama ini. Cuma saya penasaran, saya pengen tahu kenapa kok sampai berani gitu kan. Udah, siapa yang nyuruhnya, siapa? Kok pernah tiba-tiba yang datang dari manajemen ya kan? Iya. Saya bilang, saya nggak pernah tahu kalau Lesti ada di manajemen lah. Karena memang tidak pernah dipublikasikan kan gitu kan. Kalau urusan sama Lesti sama manajemen aja. Emang yang nyanyi manajemen? Yang nyanyi Lesti. Saya mau nanya ke Lesti, siapa yang nyuruh bikin ini? Apa Lesti sendiri yang bikin? Kalau misalnya Lesti sendiri yang bikin, kenapa nggak dicantumin sih nama penciptanya? Karena ada nama penciptanya. Gitu. Informasi ini yang saya perlu gitu. Bukan masalah tuntutan itu jauh lah kan, saya udah cukup
lama di ini udah 30 tahun lebih. Nggak mungkin saya koyak-koyak seorang Lesti gitu kan. Saya pikir kan Lesti orang Sunda, orang Cianjur yang lebih ini, ternyata berbeda sama kenyataan di pikiran saya sekarang itu. Udah disomasi aja nggak ada respon. Oh berarti ini karena nggak tahu adab nih ya. Ini. Off air ada, stasiun TV ada, Itu. semuanya ada. Makanya Cuma saya ngeliat ada cover yang cover sama dia, ada labelnya, foto the best gitu ya, lagu. Wah ini udah mana-mana, sementara dia nyanyi over banyak sekali. Kalau saya jahat, saya perkarain itu. Saya nggak mau, saya cuma pengen tahu informasi yang ini aja. Saya bisa sekali memperkarakan masalah dia nyanyi di mana-mana, nggak pernah izin saya. baik itu konsernya, Iya. baik itu ya off air lah. Iya. Nih gini saya jawab ya. Dari awal kita coba silent ya. Silent, nggak ada yang tahu kaget gitu loh kan. Kita coba berkomunikasi dengan baik, biar ini jangan mekar gitu loh kan, jangan berkembang kayak sekarang ini. Tapi nggak ada respon. Terus harus melakukan apa lagi? Langkah apa lagi? Makanya kan beliau datang ke kantor sebagai kuasa hukum, kita harus melakukan langkah hukum. Nggak bisa start dengan setelah somasi aja kita harus berhenti. Harus ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Ya, laporan. Akhirnya rame begini. Kita juga nggak pengen rame begini. Ada tuh di 3 komen. bulan loh ya ini. Ada komen-komen. Nunggunya 3 bulan dari mulai somasi awal. Ada komen-komen nih, katanya cari panggung. Kalau cari panggung dari awal kami udah mekarin. Pertama ngasih somasi aja, kami udah undang media. Mungkin dengan laporan ini kami udah minta media press conference kan, gitu. Tapi nggak ada. Adapun sekarang media yang ngejar semuanya kami sekarang. Kami nggak nyari panggung kok. Kami menjalankan, kalau saya menjalankan profesi saya, tugas saya sebagai pengacara, itu aja. Orientasinya bukan itu. Dengan seumuran beliau ini, Susah kalau udah ngomong. kalau orientasinya itu dari 2020 udah mungkin udah di itu. 2017. Dari 2019 mungkin udah digituin atau 2022. Makanya banyak pertanyaan netizen itu, kenapa sih baru sekarang? Seharusnya dia mempertanyakan balik ke diri dia, kenapa sekarang Pak Yoni melaporkan? Bukan kenapa apa, bukan terpengaruh dengan unsur yang lain, tidak ada. Nggak ada. Kenapa baru sekarang? Kalau saya jabatan sebagai kuasa hukum, Pak Yoni memang baru datang ke saya. Kalau nanya kenapa harus sekarang Pak Yoni itu kesalnya baru sekarang. Dari kemarin dibiarin, mudah-mudahan nanti mengerti, mudah-mudahan nanti ingat. Kan itu harapannya. Dengan sama kita dengarkan tadi, cuman pengen informasi bahwasanya siapa sih yang nyuruh lagu ini. Kan itu kan. Itu. Jadi nggak ada orientasinya. Orientasinya utama itu nggak ada. Duit. Orientasi utama duit itu nggak ada. Kita juga nggak munafik. Orientasi utama itu nggak ada. Saya masih bisa cari uang biar sedikit. Ya, nggak gede-gede saya mah ngapain. Sedikit masih bisa cari uang. Masih bisa buat. Nggak ada. Update terbarunya tidak ada. Cuman seperti biasanya yang pasti dipanggilnya itu pelapor. Pelapor setelah itu saksi 2 untuk klarifikasi. Baru nanti mungkin digelar internal atau langsung dipanggil terlapornya. Nanti baru digelar, itu kembali lagi ke pihak penyelidikan. Pihak penyelidik itu nanti akan memanggil biasanya disposisi biasanya seminggu. Dari pemanggilan pertama kepada pelapor, urutannya mungkin nanti kita bisa dikasih tahu agendanya kapan pemanggilan saksi 1, saksi 2 itu akan dilaporkan melalui SP2HP nantinya. Ya kita kan masih kasih waktu nih sampai pasti ada limit waktu ya. Masih
welcome. Tapi kalau masih juga begini tidak merespon, saya juga malu kalau nggak diterusin urusan hukum ini. Saya harus terusin sampai mana pasti saya terusin. Harga diri. Gitu, harga diri saya. Gitu. Ya, bukan masalah uang, sorry, Lesti, sorry Bilal, bukan masalah uang, masalah harga diri saya. Ya. Saya udah 30 tahun lebih jadi pencipta, gitu kan. Dari bangsa mungkin. Kalau kami dari tim kuasa hukum, yang pasti kita berjalan sesuai dengan langkah hukum yang ada. Ada ketentuan protapnya, kita ikutin protapnya itu. Kalau seandainya ada komunikasi yang bagus, ketentuan yang lain itu untuk mengarah ke restoratif justice juga ada. Jadi kalau dari tim kuasa hukum, yang mengikutinya langkahnya sesuai dengan langkah hukum, udah itu aja. Kalau jalan kata langkah hukum harus jalan ya jalan, nggak bisa ya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa kita melawan karena hukum adalah yang tertinggi di panglima tertinggi. Ya, karena mereka nggak tahu gitu kan, nggak tahu kan komennya kenapa Lesti, oh pasti duit pasti ini. Saya nggak butuh duit, bukan munafik. Saya butuh duit, tapi saya masih bisa cari duit sendiri. Saya masih ada studio jelek-jelek juga tuh buat bikin master. Jadi jangan salah berpikir lah para netizen ya. Maksudnya kalau nggak tahu persoalan, nggak tahu masalah persoalan undang-undang hak cipta sekarang itu seperti apa gitu kan. Jadi bukan buat Lesti aja, buat semua penyanyi. Tolong hargailah pencipta lagu dan undang-undangnya yang sudah diterbitkan sekarang. Daripada sekarang ribut terus, malu juga kan mau umumkan kok pencipta sama penyanyi kok pada begitu sekarang. Padahal yang jelas yang paling banyak ya ngeresponnya kurang bagus daripada penyanyi udah tahu salah tapi nggak mau mengakui kesalahannya gitu. Nah, apa sih? Nggak sekarang, mungkin kapan pasti ketemu. Ini kan sewaktu yang barengan apalagi show di mana apa saya datang kan ya kita nggak tahu kan. Namanya masih dunianya ini kecil dunia. Dia baru keluar begini baru rawenya kayak begini. Tolong direspon. Itu kan Lesti bukan anak kecil lagi. Bilar juga ya gitu kan. Terus pendamping setianya seperti Isdalia segala macam kan ada. Masa tolonglah minta masukan sama mereka harus seperti apa. Kalau saya cuma pengen dihargain aja gitu. Saya udah kayak kambing cok ya dibikin di rumah Lesti, dipagar aja, ditanam, nggak mau no. Padahal saya niatnya baik kan, bisa aja udah pengacarain datang. Saya sendiri yang datang ya ikutan baru cuma tidak nggak tahu apa yang takutin.